Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan senantiasa mendapat ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mengawali pembelajaran kita pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Dipersilakan Muhammad Hanif untuk memimpin doa. Ya, terima kasih Bapak sampaikan kepada Muhammad Hanif yang telah memimpin doa. Bagaimana kabar kalian, anak-anakku sekalian? Semua sehat ya? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai belajar, Bapak ingin mengecek kehadiran kalian. Ada di antara kalian yang tidak hadir pada hari ini? Ya, siapa? Ya, Claudia. Kenapa Claudia? Oh, sakit, ya. Ya, kita doakan mudah-mudahan teman kalian yang bernama Claudia segera diangkat penyakitnya oleh Allah, ya, sehingga bisa kembali belajar bersama-sama kita, ya. Sebelum Bapak memulai pembelajaran ini, ya, Bapak mengingatkan kepada kalian semua untuk senantiasa menjaga kesehatan, ya, terutama di masa pandemi seperti sekarang ini, ya. Jadi jaga kesehatan, ya, tingkatkan ibadah, banyak berdoa kepada Allah supaya kita bisa melaksanakan aktivitas kita dengan sebaik-baiknya. Karena kalau kita sehat, ya, kita bisa melakukan berbagai macam hal, berbagai kegiatan, ya. Belajar enak, ibadah juga enak, dan sebagainya. Nah, pada kesempatan ini Bapak ingin menyampaikan tentang materi sholat-sholat sunnah, ya. Ya, silakan diperhatikan dulu ya PPT-nya. Nah, ini baik, sudah bisa dilihat ya. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang sholat sunnah berjamaah dan sholat sunnah munfarid. Nah, ini kita lihat tugas yang sudah diselesaikan pada pertemuan minggu lalu. Nih, Bapak ucapkan terima kasih ya yang sudah mengumpulkan tugasnya ya. Yang belum, Bapak mengharapkan supaya tugas-tugasnya segera dikerjakan. Baik, para siswa sekalian, sebelum Bapak melanjutkan pembelajaran ini, ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Ya, Umar, apa yang ditanya? Oh, iya. Ya, seperti itu ya. Jadi yang kamu tanyakan itu masuk pada kelompok sujud syukur. Jadi apabila kita mendapatkan berita gembira ya, seperti yang kamu tanyakan tadi, ya kamu dikabarkan ranking pertama. Nah, kamu harus bergembira, mengucapkan alhamdulillah dan melaksanakan sujud syukur itu ya. Nah, bagus pertanyaannya ya. Nah, yang lain ada lagi? Tidak? Baik, kita lanjutkan pelajaran kita pada hari ini. Namun sebelum itu, ya tolong duduknya sesuai dengan kelompoknya ya. Nah, itu dirapikan dulu tuh kursinya. Ya, nah ya bagus ya berbentuk seperti itu supaya kalian bisa saling komunikasi lebih aktif sesama kelompoknya dengan cara duduk seperti itu ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang sholat sunnah, yaitu ada sholat sunnah berjamaah dan ada sholat sunnah munfarid atau sendirian. Nah, diharapkan setelah mempelajari materi ini, ya kalian mampu mempraktekkan beberapa sholat sunnah, terutama sholat sunnah yang sering kita laksanakan, yaitu ada sholat sunnah ba'diyah, ada sholat sunnah qobliyah ya. Nah, itu. Nah, apa sih sholat sunnah itu? Sholat sunnah ya, sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Sholat sunnah merupakan
sholat tambahan yang penting untuk diperhatikan kedudukannya. Yang selanjutnya, agar dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan kalian. Nah, jadi sholat sunnah itu adalah sholat selain sholat yang 5 waktu yang senantiasa dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta tentunya ingin mendapatkan pahala. Nah, nanti uh, video ini kalian bisa simak dengan baik ya. Nah, tolong perhatikan nih. Yang ingin Bapak tekankan pada kesempatan hari ini adalah tentang sholat sunnah gerhana. Gerhana itu ada gerhana bulan, ada gerhana matahari. Nah, tata cara pelaksanaannya, baik gerhana bulan maupun gerhana matahari, pada hakikatnya adalah sama saja. Hanya beda di lafal niat. Ya, kita perhatikan, kalau gerhana bulan sudah pasti ya pada malam hari. Kalau gerhana matahari ya bisa siang, bisa menjelang sore, atau pagi, ya bisa. Nggak mesti jam 12 misalkan, tidak. Bisa aja jam 6 atau jam 7 gitu, bisa saja. Atau sore jam 5 misalkan ya. Mari sama-sama kita saksikan tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Tolong perhatikan ya, jangan ngobrol ya. Nah, ya. Muhammad. Berikut adalah panduan singkat sholat gerhana bulan. Langkah pertama adalah niat. Niat cukup di dalam hati. Lafal niat adalah sebagai berikut. Usolli sunnatul khusufil qamari rak'ataini lillahi ta'ala. Jika menjadi makmum, maka ditambah makmuman. Usolli sunnatul khusufil qamari rak'ataini makmuman lillahi ta'ala. Kemudian takbiratul ihram. Allahu Akbar. Setelah itu membaca doa iftitah, membaca ta'awud, kemudian membaca suratul Fatihah. Dilanjutkan membaca surat yang lainnya. Diutamakan surat yang panjang. Apabila tidak mampu, maka dengan surat pendek saja tidak mengapa. Dilanjutkan dengan gerakan ruku, Allahu Akbar. Kemudian dilanjutkan dengan i'tidal, dengan mengucap Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Kembali ke posisi awal, bersedekap. Kemudian dilanjutkan dengan membaca suratul Fatihah. Dan dilanjutkan dengan membaca surat yang lainnya. Kemudian ruku kembali. Allahu Akbar. Ini adalah ruku yang kedua di rakaat pertama. Berikutnya adalah i'tidal, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Kemudian gerakan berikutnya adalah sujud. Allahu Akbar. Seperti sujud biasa pada salat-salat yang lainnya. Kemudian Allahu Akbar, duduk di antara dua sujud. Kembali ke sujud, Allahu Akbar. Dan bacaannya seperti di salat-salat yang lainnya. Kemudian berdiri ke rakaat kedua, Allahu Akbar. Dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah dan surat yang lainnya, bisa surat-surat pendek atau yang panjang. Kemudian ruku, Allahu Akbar. Setelah itu kembali i'tidal, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Kemudian dilanjutkan membaca suratul Fatihah dan surat yang lainnya yang kedua kalinya. Berikutnya adalah ruku kembali, Allahu Akbar. Kemudian i'tidal, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd.
Setelah itu, kemudian sujud, Allahu Akbar, dengan bacaan yang sama dengan sujud pada sholat yang lainnya. Kemudian Allahu Akbar, duduk di antara dua sujud, lanjutkan dengan sujud yang kedua, Allahu Akbar, kemudian duduk tahiyat akhir, Allahu Akbar, baca tahiyat akhir sampai selesai, kemudian baru yang terakhir adalah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para siswa sekalian, itu tadi adalah pelaksanaan sholat sunnah gerhana. Ya, jadi seperti itu tata caranya. Ya, tolong diperhatikan baik-baik. Nanti apabila kalian mendapati atau diumumkan di masjid ada pelaksanaan sholat gerhana, coba kalian ikuti ya. Jadi sholat gerhana itu ada sedikit perbedaan dengan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Nah, sekarang kita lihat macam-macam sholat sunnah. Ada sholat sunnah yang dikerjakan dengan berjamaah, ada sholat sunnah yang dikerjakan dengan sendiri. Yang berjamaah seperti sholat Id, Idul Fitri, Idul Adha, sholat istisqa, sholat minta hujan, sholat kusuf, sholat gerhana bulan, sholat tarawih, sholat witir, ya. Kemudian sholat kusuf, gerhana matahari. Ada sholat sunnah yang sendiri kita kerjakan, sholat rawatib, sholat tahiyatul masjid, sholat istikharah, sholat tasbih, dan lain sebagainya. Nah, itu beberapa sholat sunnah. Nah, para siswa sekalian, tentu kalian, Bapak yakin, sudah membiasakan diri untuk senantiasa mengerjakan sholat fardu, ya. Tetapi selain sholat fardu yang kita kerjakan, maka kerjakan juga sholat-sholat sunnah. Ya, karena sholat sunnah itu sangat besar pahalanya, bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, kemudian bisa menambal kekurangan dalam sholat fardu kita ketika kita kurang khusyuk. Nah, maka Bapak mengharapkan kalian senantiasa mengerjakan sholat-sholat sunnah tersebut ya. Tata caranya ya Bapak yakin kalian sudah paham nih ya, kan kita sering mengerjakan sholat fardu. Nah, itu tata caranya sama aja, hanya beda di niat ya. Kalau sholat sunnah, nah rata-rata itu kita kerjakan dengan 2 rakaat, kecuali sholat witir ya dengan bilangan rakaat yang ganjil. Nah, itu barangkali para siswa sekalian, sebelum Bapak akhiri ada yang mau bertanya? Iya, silakan. Siapa yang mau bertanya? Fatimah? Oke, ya bagus pertanyaannya. Ya, jadi pertanyaan Fatimah ini mewakili untuk yang lain ya. Iya. Pertanyaannya tadi, mengapa kita diperintahkan untuk mengerjakan sholat-sholat sunnah? Nah, tadi sudah Bapak sampaikan bahwa sholat sunnah itu ya sangat dianjurkan sebagai tambahan dari sholat-sholat fardu yang kita kerjakan. Ya, mungkin ketika kita sholat fardu kurang khusyuk, nah kita tambah tuh dengan sholat sunnah supaya kekurangan-kekurangan itu tertambal atau tertutupi. Yang kedua, untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah kedekatan kita, menambah keimanan kita, menambah ketakwaan kita kepada Allah. Seperti itu ya. Bagus pertanyaannya. Yang lain? Cukup? Ya, alhamdulillah. Para siswa sekalian, Bapak mengharapkan nanti kalian mendiskusikan tentang sholat-sholat sunnah ini dengan kelompok yang sudah Bapak bagi ya. Ada 6 kelompok kemarin ya. Iya, masing-masing kelompok ada yang 6 orang, ada yang 5 orang. Tolong nanti kerjakan tugas-tugas yang Bapak berikan ini dalam kelompok kalian masing-masing. Dan nanti pada minggu yang akan datang, Bapak mengharapkan kalian mampu mempraktekkan beberapa sholat sunnah, termasuk niatnya, bacaannya, dan gerakannya. Itu ya anak-anak ya, bisa dipahami? Bisa? Ya, alhamdulillah. Baik, sebelum kita mengakhiri, kesimpulannya apa pada pertemuan hari ini? Ya, nah kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat
sunnah sebagai ibadah tambahan dari ibadah sholat fardu yang kita kerjakan. Yang kedua, apa? Iya, dengan mengerjakan sholat sunnah, kita akan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, ya, pelaksanaan sholat sunnah ini ya tolong dikerjakan ya sebagaimana tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cukup ya? Iya. Kita akhiri dengan membaca doa. Dipersilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Ya, terima kasih. Sampai berjumpa kembali pada minggu yang akan datang dengan materi iman kepada kitab-kitab Allah ya. Terima kasih atas perhatiannya ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.